Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya, Ivan Pradita. Di kesempatan video ini saya akan membuat ulasan mengenai hipnosis. Dan di sini pembahasannya adalah faktor penyebab dari kegagalan hipnosis. Karena memang beberapa waktu kemarin ada teman saya yang menanyakan kepada saya tentang prakteknya dia saat dia melakukan hipnosis. Dan ternyata yang dia lakukan gagal. Dan di sini saya tertarik untuk bisa mengulasnya di video ini dan bisa memberikan manfaat untuk kalian yang masih tahap belajar dan masih mengalami kegagalan dalam melakukan hipnosis. Ada beberapa catatan yang sudah saya catat, poin-poin penting mengenai apa saja yang melatar belakangi seseorang itu melakukan hipnosis lalu gagal. Ada pelatihan sebenarnya. Kalau kalian pernah mengikuti seminar atau mungkin pelatihan workshop hipnosis, ya, kita tahu bahwa hipnosis itu adalah ilmu alamiah. Jadi seni komunikasi yang tidak mengandalkan dari ilmu-ilmu yang cepat banget ya, atau mungkin ilmu-ilmu pendukung lain seperti goib. Jadi memang kita perlu yang namanya pembelajaran, dan pembelajaran itu nggak cuma 1 kali 2 kali langsung kita bisa. Jadi memang perlu tahapan-tahapan bagaimana yang harus kita hindari, yang harus kita pahami untuk bisa melakukan keberhasilan dalam melakukan hipnosis. Sebenarnya kondisi seorang itu juga mempengaruhi dari keberhasilan hipnosis itu sendiri. Nah, pada salah satunya kita sebagai pelaku hipnosis. Sebagai pelaku hipnosis itu kita tentu tahu bahwa seseorang itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Dalam hipnosis itu ada tiga kriteria ya. Tapi 3 kriteria itu gimana sih kita bisa mengetahui orang itu termasuk orang yang gampang atau mungkin orang yang sulit? Tentu dengan adanya tes sugestivitas. Tapi perlu kita tahu, kita tidak boleh menyalahkan klien ketika kita gagal melakukan hipnosis. Karena sebenarnya keberhasilan atau kegagalan dalam tahapan hipnosis itu dipengaruhi bukan dari klien itu sendiri, ya, melainkan dari kita. Mungkin kita bisa melihat apa mungkin kita kurang dalam memberikan training hipnosis. Pada saat prainduksinya kita kurang menjelaskan apa dari makna-makna yang bakal kita sampaikan. Jangan menggunakan sugesti-sugesti yang mengancam sifatnya, seperti itu. Itu salah satunya. Jadi memang ada beberapa poin yang sudah saya catat, ada 3 poin ya di sini. Yang pertama itu adalah kegagalan biasanya dipicu karena subjek tidak mengerti tentang kondisi hipnotis itu seperti apa. Kadang orang awam mengetahui hipnotis itu adalah sebuah ancaman karena mungkin momok yang menakutkan ketika kita dengar istilah hipnotis. Hipnotis itu memang sering terjadi di jalanan yang kita ketahui orang awam untuk kejahatan, untuk hal-hal negatif yang lain. Dan sebagai kita pelaku hipnosis yang akan melakukan hipnosis, kita perlu menjelaskan apa yang bakal terjadi dalam kondisi hipnosis nanti. Mungkin istilah yang namanya alam bawah sadar, istilah yang namanya tidur, itu kita jelaskan bahwa tidur itu gak seperti kita tidur saat malam hari, tapi melainkan adalah kondisi kita saat nyaman dan kita enjoy dalam menerima sugesti gitu. Gunakan kalimat-kalimat yang simple, sederhana, yang mudah dipahami. Jangan menggunakan istilah-istilah yang si klien itu tidak memahami dari bahasa kalian sendiri sebagai pelaku hipnosis itu. Dan kita memang perlu yang namanya prainduksi. Jadi saat kita prainduksi, kita menjelaskan yang tadi saya jelaskan, dan kita yakinkan lagi si klien bahwa ini adalah kondisi di mana tidak terjadi ancaman untuk si klien atau si korban. Kita menyampaikan dari istilah-istilah yang akan kita gunakan nantinya. Dan poin kedua adalah subjek merasa terancam dengan sugesti yang Anda berikan. Nah itu, kadang setelah kita berhasil melakukan tes sugestivitas dan kita berlanjut ke induksi, kadang si suyet atau si klien tidak melakukan sugesti kita dengan baik. Jangan menyalahkan si klien, karena kemungkinan besar juga itu terletak kesalahannya pada kita sebagai pelaku hipnosis. Ingat ya, seorang hipnosis itu hanya sebagai jembatan. Jadi tergantung dari kita yang akan menyampaikan kepada mereka. Jangan menggunakan sugesti-sugesti yang mengancam. Contoh, misalkan dalam sugesti setelah kita melakukan tes sugestivitas, kita berlanjut ke induksi. Saat kita induksi, jangan menggunakan kalimat-kalimat yang
bertentangan dengan norma atau mungkin kepribadian dari si klien. Contoh seperti bedakan ya dengan sugesti saat kita memberikan sugesti, oh oke, 1, 2, 3, sekarang mata kamu terkunci, mata kamu tidak bisa membuka, kamu akan kesulitan dalam membuka mata. Pada apa ya, pada kalimat ini sebenarnya tulis belum ancaman untuk alam bawah sadar si klien. Alam bawah sadar si klien, dia masih mempunyai kontrol. Ketika dirasa itu adalah sebuah ancaman, dia akan menolak. Makanya bedakan dengan istilah seperti contoh ya, dengan tujuan yang sama. Oke, 1, 2, 3. Sekarang bayangkan mata kamu akan mengalami kenyamanan yang sangat nyaman, sehingga mata kamu akan malas sekali untuk dibuka. Atau mungkin setiap kali kamu nyoba buka, malah justru kamu ditarik lebih nyaman, sehingga otot-otot kamu akan lebih malas untuk membuka atau menggerakkan mata kamu. Semakin kamu mencoba untuk menggerakkan matamu, malah justru mata kamu semakin nyaman, bahkan semakin berat. Oke. Di situ kalian bisa memahami di mana sugestivitas yang positif untuk bisa disampaikan dan mana yang ancaman, mana yang bukan. Gitu. Jadi memang kita perlu yang namanya merancang sebuah kalimat sugesti positif yang sifatnya itu adalah membuat si klien itu nyaman dengan sugesti yang kita berikan, tidak berupa ancaman. Ya, itu mungkin bisa dimengerti ya. Dan kita berlanjut ke poin berikutnya, poin terakhir. Yang ketiga adalah subjek tidak paham dengan sugesti yang Anda katakan. Banyak kasusnya seperti itu. Kadang si subjek sudah masuk dalam kondisi trance atau kondisi hipnosis, pada gelombang otak yang benar-benar deep trance. Tapi kadang dalam kita menyampaikan sugesti, kita menggunakan kata-kata yang awam di telinga mereka. Jadi kita jangan menggunakan kata atau mungkin kalimat yang tidak dimengerti sama si klien. Kalaupun si klien tidak bisa bahasa Indonesia, ya kalian gunakan bahasa yang mereka mengerti atau mungkin istilah-istilah atau bahasa daerah mereka. Seperti itu. Jadi jangan memaksakan kondisi itu sendiri dengan kamu. Ya, jadi kamu harus bisa mempertimbangkan, harus bisa mendapatkan keputusan yang sesuai, yang bisa dipahami bersama, bisa disepakati bersama. Seperti itu. Dan ini poin juga buat kalian. Ketika kita melakukan hipnosis, memang banyak kegagalan. Bukan hanya sebagai pemula. Seperti saya pun kadang masih kadang gagal. Dan teknik-teknik dukungan yang mungkin saya akan tambahkan di sini dari ketiga poin tersebut. Yang pertama adalah kepercayaan diri kamu. Ya, kepercayaan diri kamu. Saat kamu sudah mendapatkan target, maksimalkan percaya diri kamu bahwa kamu tuh mampu. Ya. Persiapkan mental kondisi biar si klien secara langsung sebenarnya si klien itu bisa menilai kamu sebagai pelaku hipnosis. Mereka bisa percaya atau bahkan sebaliknya. Makanya persiapkan mungkin dari penampilan itu juga mempengaruhi sekali untuk kamu sebagai pelaku hipnosis. Jangan dengan berpenampilan yang mencurigakan atau tidak menggambarkan kamu menjadi orang yang bisa dipercaya. Gunakan kalimat-kalimat yang santun, gunakan kalimat-kalimat yang bisa membuat dia nyaman. Jadi memang dalam perinduksi itu selain kita bisa membuat dia nyaman, juga kita bisa menguasai alam bawah sadar dia. Seperti itu. Nah, kita juga bisa memilih klien. Mungkin ini akan menjadi tahapan selanjutnya ya. Jadi tahapan atas ya, bukan tahapan sih. Jadi itu akan sebenarnya ini proses ini akan berlangsung dengan otomatis sih, untuk sendirinya akan berjalan sendiri. Jadi gini loh maksud saya. Ketika kamu sudah menjadi seorang pelaku hipnotis yang profesional, sebenarnya tanpa kalian melakukan tes sugestivitas pun, dengan jam terbang yang sudah kalian dapatkan di lapangan, kalian akan lebih bisa mengenali orang-orang mana yang menurut kalian itu sugestivitas. Jadi kita bisa melihat dari mimik muka atau mungkin dari gerak tubuh mereka, mana orang yang mungkin sugestivitas dan mana orang yang tidak, tanpa kita melakukan sugestivitas.
dan itu benar-benar akurat. Hampir 90% itu akan berhasil ketika kita melakukan induksi. Karena itu sudah saya lakukan sendiri. Jadi kadang saya tidak melakukan tes sugestivitas, tapi karena saya sudah yakin dengan target pilihan saya dan saya bisa menilai memang dari geraknya, dari mukanya dia seorang yang menurut saya adalah sugestivitas, dengan kepercayaan diri saya, saat saya melakukan induksi ya langsung berhasil. Dan itu juga sebenarnya itu akan ngena sendiri setelah kalian sudah mempunyai jam terbang yang lumayan banyak. Jadi kalian bisa mengenali dari masing-masing klien seperti itu. Jadi tips dari saya untuk kalian yang masih pemula, jangan berhenti belajar, jangan pernah putus asa, dan jangan pernah minder dengan apa yang kamu punya. Kalau kalian sudah menekuni satu profesi, kalian sudah tertarik dengan satu hobi atau mungkin profesi, ya saya sudah katakan tadi profesi. Misalkan kamu sudah belajar tentang hipnosis salah satunya, silahkan belajar. Jangan kalian berpikir instan, ya, karena sesuatu yang instan itu kadang tidak baik. Jadi kita menikmati aja dari proses belajar kita. Saya yakin kok dalam proses belajar kalian bakal mendapatkan pelajaran-pelajaran yang sebelumnya kalian pernah dapatkan. Kalian bisa menilai orang, kalian bisa mengerti tentang karakteristik orang masing-masing itu seperti apa, tentang tipe-tipe orang yang sulit, yang mudah itu seperti apa. Itu akan sendirinya nanti kalian akan mendapatkan pengetahuan itu sembari kalian berjalan dalam proses belajar tersebut. Jangan pernah menyerah, tetap belajar, tetap semangat. Bagi kalian yang mungkin butuh konsultasi atau mungkin butuh ikut pelatihan tentang hipnosis, ya kalian bisa mendatangi trainer yang ada di kota-kota kalian. Banyak kok dari masing-masing kota. Biasanya saya melihat dari masing-masing kota tuh ada workshop ya, kayak semacam pelatihan hipnosis, dan itu trainer yang sudah dipilih, yang sudah terpilih. Walaupun memang mau belajar dengan saya dari kota Tegal, kalian bisa menghubungi di nomor saya. Nanti saya bisa cantumkan nomor saya official saya di deskripsi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa kalian untuk share video ini kalau kalian merasa ini bermanfaat. Dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.